Gubernur Jawa Tengah membubarkan kerumunan warga yang mengikuti vaksinasi gratis di Gedung Gradika Bakti Praja Komplek Kantor Gubernur. Meski diminta untuk bubar dan menjaga jarak, sejumlah warga masih nekat untuk menerobos antrean. Yang 50 tahun dulu silakan. Di bawah 50 tahun nanti jangan ditolak. Jangan antri. Antri. Hei, jangan bergerombol. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membubarkan kerumunan warga yang hendak vaksin di Gedung Gradika Bakti Praja di Komplek Kantor Gubernur. Mohon perhatian, perlu diketahui bersama sesuai dengan peraturan Wali Kota Semarang. Warga diminta bubar keluar dari antrian di Gedung Gradika. Ribuan warga Semarang, Demak, dan Kendal ini berkerumun untuk mendapatkan vaksin gratis tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mengaku pihaknya membubarkan kerumunan karena takut menimbulkan klaster baru dalam persebaran COVID-19. Satpol dimanapun berada, mau yang adakan instansi manapun selama berkumpul pasti saya bubarkan. Ya. Karena perwal kita jelas, perwal 26 tahun 2021. Dilarang kerumunan. Kalau gini nanti kan Semarang itu udah tinggi loh mas, udah tinggi COVID-nya. Ini potensi penyebaran luar biasa. Kan bisa diatur panitia ini ya, panitianya bisa mengatur sehingga tidak seperti ini. Dalam vaksinasi gratis yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini, ada 1.000 dosis vaksin tiap harinya yang diperuntukkan bagi pralansia. Namun vaksinasi tersebut juga didatangi oleh warga yang bukan pralansia hingga membuat kerumunan di halaman serta depan pintu gerbang kantor gubernur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Ganjar. Selamat sore. Pak Ganjar, bagaimana sih Pak ceritanya bisa sampai vaksinasi di kantor Bapak nih melanggar prokes sampai akhirnya Bapak harus turun tangan membubarkannya? Iya, karena pagi tadi istri saya lagi olahraga, melihat kerumunan, terus saya dikontak. Dan saya juga lagi olahraga. Langsung saya putar, masuk ke sana, ternyata terjadi kerumunan. Nampaknya panitia tidak merespon, jadi itu memang kesalahan saya tanggung jawab itu. Terus kemudian saya coba evaluasi, karena kemarin tidak apa-apa, kemarin bisa tertib, ini hari kedua jalan. Lalu saya cari, kok banyak anak muda begitu. Ternyata ada yang menyebarkan pesan singkat melalui WA Group bahwa usianya 18 sampai 59. Saya tidak tahu itu, namanya Eni Anto gitu. Saya tidak tahu siapa si Eni Anto ini. Padahal rilis yang kita keluarkan, pengumuman yang kita keluarkan untuk lansia 50 tahun ke atas gitu. Jadi ya tadi banyak sekali ya, terpaksa yang belum 50 kita minta untuk pulang, terus kemudian kita atur. Dan alhamdulillah terus setelah mereka mau diatur dan mengerti, kita sampaikan memang sempat harus mengatur dengan teriak-teriak lah gitu. Iya, ini saya lihat videonya Pak Ganjar, Anda teriak-teriak usia 50 bisa ngantri, itu bagaimana ceritanya bisa harus sampai Pak Ganjar sendiri yang turun, Pak? Iya, karena kejadiannya belum jam 7, Mbak. Itu belum jam 7 dan acara akan dimulai pada jam 7. Dan saya dengar sejak jam setengah 6 bahkan sudah ada yang mengantri. Antusiasme ini menurut saya bagus, tapi begitu nampaknya kawan-kawan saya yang mengurus ini tidak antisipatif kondisi ini, ya terjadilah kerumunan itu begitu. Dan akhirnya ya saya minta SOP-nya dirubah, dan tadi langsung pagi saya minta untuk dirapatkan dan dibersihkan sejak dari awal. Jadi kalau usianya di bawah 50 cek di awal ya tidak boleh. Maka kita mintakan model sistem antrinya untuk bisa kita dorong. Memang waktu itu kita pakai model yang mengisi aplikasi, tapi ternyata ada yang datang tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu. Nah ini sekarang dengan kondisi seperti ini ya kita mesti melakukan percepatan vaksinasi. Ya kita perbaiki saja sistemnya. Baik, Pak Ganjar, ini kan hari kedua ya. Kemudian sampai kapan Pak rencananya? Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya hal seperti ini, seperti apa Pak? Ya, karena kemarin tidak apa-apa, hari ini mungkin terus semangat sekali. Ya kita buat sistemnya, kita atur, kita batasi, terus kemudian yang di kabupaten kota kita minta juga lakukan percepatan. Setidaknya di 8 daerah yang merah hari ini, kabupaten kota yang merah.
ya. Selebihnya nanti kita buatkan sistem atau alur yang lebih rapi dan kita jaga gitu. Baik, Pak Ganjar, ini dari video yang viral, ini sebelum masuk ke antrian atau di mana Pak ini lokasi Bapak membubarkan, saat mau masuk ke tenda antrian atau di luarnya Pak? Itu udah sejak dari luar Mbak, sejak dari luar saya naik sepeda, saya masuk, terus kemudian di pintu gerbang sudah ngantri loh, saya lihat antriannya mepet-mepet begitu, terus saya bubarkan. Terus saya masuk, mereka masuk di dalam juga sama ternyata. Dan saya cek loketnya juga cuma 2 sisi, maka ini kurang. Dan memang rata-rata nggak mau duduk, padahal sudah kita kasih tempat duduk gitu ya. Kalau mereka mau duduk sebenarnya enak, jadi didatangnya di pas mereka duduk itu, di tempatnya masing-masing. Nampaknya mereka pengen cepet-cepetan lah gitu. Padahal itu jamnya belum buka gitu ya. Sebelum jam 7 pagi, padahal dimulainya baru jam 7 pagi. Jadi ya berbondong-bondong begitulah. Baik, Pak Ganjar, ini terakhir Pak Ganjar, mumpung saat ini sedang hangat dan masih viral di media sosial. Terkait politik nih Pak Ganjar, 2024 kan sudah banyak yang mulai colong start nih Pak Ganjar. Pak Ganjar ini salah satu nama yang digadang-gadang menjadi kandidat kuat di 2024. Boleh tanya sedikit tanggapannya Pak Ganjar? Ya lebih baik saya urus vaksin, saya urus COVID yang lagi naik. Sekarang nengok tempat-tempat isolasi itu jauh lebih penting daripada bicara itu. Belum lagi restoran cepat saji ya Pak ya, hari ini banyak kerumunan ya Pak ya? Betul. Baik, terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Pak Ganjar.